Kota Bandung merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat, menduduki peringkat keempat sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Per tahun 2020, Kota Bandung memiliki populasi sebanyak 2.444.160 jiwa berdasarkan data dari BPS. Kepadatan penduduk tentunya mempengaruhi beberapa hal, terutama urusan residu kota. Jumlah produksi sampah di Kota Bandung menurut data dari BPS Kota Bandung pada tahun 2023 mencapai 1.594,18 ton per harinya. Hal ini tentunya menimbulkan masalah untuk Kota Bandung, yaitu pengelolaan sampah yang berlebih hingga menyebabkan pembuangan sampah terbuka atau open dumping. Hal ini didukung dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang menyebutkan bahwa 72% TPS di Kota Bandung telah mengalami overkapasitas. Ini adalah Pak Sugeng, petugas kebersihan lokal dari Kota Bandung. Menurut kesaksian beliau, setelah terbakarnya TPS Sarimukti, terdapat pembatasan fasilitas dan distribusi pengangkutan sampah di Kota Bandung. Aktivitas pengangkutan menurun hingga 50% selama 1 bulan terakhir. Hal ini tentunya sangat berdampak kepada wilayah pemukiman di Kota Bandung, terutama daerah pemukiman kumuh. Menurut penelitian dari Martin Medina pada tahun 2010, terdapat korelasi antara kejadian pembuangan sampah terbuka dan juga daerah kumuh. Orang-orang yang tinggal di daerah kumuh lebih cenderung melakukan pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping karena fasilitas pembuangan sampah yang kurang memadai. Oleh karena itu, kelompok kami membuat sebuah pemodelan daerah kumuh untuk menentukan perkiraan terjadinya open dumping di daerah Kota Bandung. Berikut adalah metodologi yang kami buat. Pertanyaan adalah, bagaimana caranya kita bisa menentukan area mana di Kota Bandung yang kumuh hanya dengan menggunakan data geospasial. Jadi kami menggunakan beberapa parameter, beberapa data, masing-masing dengan bobotnya. Bobotnya ini akan menunjukkan seberapa signifikan data tersebut berperan untuk menentukan apakah suatu area bisa dikategorikan sebagai kumuh atau tidak. Kami menggunakan 5 set data, yaitu kepadatan bangunan, luas bangunan, kepadatan penduduk, valuasi lahan, dan juga indeks ketergantungan penduduk. Pertama, untuk visualisasi dari data yang akan kami gunakan, yaitu data kepadatan bangunan. Kami akan menghitung berapa jumlah dari bangunan yang ada dalam suatu area dengan luas 1 hektar. Semakin banyak juga bangunan dalam area 1 hektar tersebut, maka dikategorikan bahwa bisa dikatakan bahwa area tersebut adalah area padat bangunan. Kemudian kami juga menggunakan parameter berupa luasan bangunan. Kami mengasumsikan bahwa area kumuh akan memiliki bangunan dengan luasan yang sempit atau bangunan yang sempit atau dengan luas yang kecil. Karena bangunan di permukiman kumuh cenderung memiliki luasan di bawah standar developer yang ada. Untuk valuasi lahan, kami menentukan berdasarkan jarak Euklidian dari fasilitas umum dan juga fasilitas kesehatan. Kami mengasumsikan bahwa area yang lebih dekat dengan fasilitas-fasilitas tersebut akan memiliki nilai tanah yang lebih tinggi. Terakhir, kami juga menggunakan beberapa data statistik dari Badan Pusat Statistika (BPS) seperti kepadatan penduduk dan juga indeks ketergantungan pada tingkat kecamatan. Masing-masing dari data tersebut sudah kami klasifikasikan dan kami berikan skornya masing-masing. Sebelum pada akhirnya dengan bobot yang disebutkan di awal tadi kami jumlahkan dan untuk kami bisa menentukan akhir, yaitu tingkat kekumuhan pada level kelurahan. Pada bagian nomor 2 di Babakan Tarogong, kami mengidentifikasi bahwa di daerah tersebut terdapat area kumuh yang cukup luas. Oleh karena itu, kami telah melakukan survei validasi untuk menentukan kebenaran dari model kami dengan keadaan aktual di lapangan. Ya, saat ini kami sedang berada di Kelurahan Babakan Asi dan juga di antara Babakan Asi dan Babakan Tarogong, yang merupakan salah satu dari tempat yang berdasarkan riset kami merupakan salah satu tempat di Bandung yang memiliki indeks kekumuhan yang paling tinggi di Kota Bandung. Nah, berdasarkan video-video yang sebelumnya juga dapat terlihat bahwa memang banyak kegiatan open dumping dilakukan pada kelurahan-kelurahan yang terindikasi memiliki tingkat kekumuhan yang tinggi ini. Saat ini saya sedang berdiri di salah satu TPS yang berada di perbatasan antara Kelurahan Babakan Tarogong dan Babakan Asi, dan berdasarkan wawancara juga dengan warga setempat dan juga petugas kebersihan bahwa kejadian kebakaran yang terjadi pada salah satu TPA di Bandung beberapa waktu silam itu juga menyebabkan peristiwa pendamping ini makin marak terjadi, terutama di daerah-daerah yang terindikasi kumuh seperti yang berada pada riset kami. Di sini kami melaporkan dari Kecamatan Bedong Kaler, di mana dalam kajian yang telah kami buat, kecamatan ini terindikasi merupakan slum area, dan untuk tempat yang terindikasi sebagai slum area, di situ kami mengatakan bahwa erat kaitannya dengan terjadinya open dumping.
Dan bisa dilihat di belakang saya ini telah terdapat salah satu tempat open dumping, di mana di sini sebenarnya bukan TPS namun banyak sekali tumpukan sampah yang ada di sini. Ini menjadi salah satu bukti bahwa memang keterkaitan antara slum area dengan kejadian open dumping itu cukup besar. Baik pemirsa, ditemukan kembali salah satu titik open dumping di daerah slum area berdasarkan kajian kami, yaitu di desa Babakan Asih, di mana di sebelah kiri saya terlihat dengan jelas bahwa ada sebuah open dumping berupa tumpukan sampah di area yang terbuka. Terdapat kebutuhan untuk memetakan dan memahami distribusi serta karakteristik kawasan kumuh secara akurat untuk perencanaan perkotaan yang lebih efektif demi memastikan intervensi pembangunan serta regenerasi kota yang ditargetkan dengan baik dan mencapai lokasi yang paling membutuhkan. Pengembangan model identifikasi area slum dengan data spasial dapat memainkan peran kunci dalam menangani masalah limbah perkotaan, khususnya di area-area yang kurang terlayani. Model ini tidak hanya membantu dalam identifikasi area yang membutuhkan intervensi, tetapi juga dalam perencanaan dan implementasi strategi pengelolaan limbah yang lebih efektif.